Namaku Hendra. 3 bulan lalu aku menerima penugasan singkat dari kantor tugas lapangan ke sebuah kota kecil di daerah pegunungan. Karena anggaran terbatas, aku menginap di sebuah penginapan tua. Bangunannya dari kayu dan tampak seperti rumah tinggal zaman Belanda. Nama tempatnya Wisma Seruni. Aku dapat kamar nomor 3. Letaknya di lantai atas, paling ujung lorong. Sepi. Aku ingat saat pertama masuk ada bau kayu lembab dan suasana yang entah kenapa terasa berat. Tapi aku capek, jadi tak terlalu peduli. Malam pertama tak terjadi apa-apa. Tapi malam kedua aku mulai merasa aneh. Sekitar pukul 11 malam, saat aku sedang membaca dokumen, aku mendengar bunyi langkah pelan di lorong luar. Suara sepatu menyeret-nyeret di otas lantai kayu cekit sangat pelan dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku diam menunggu. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya diam. Aku pasang telinga, tapi tak ada siapapun di luar. Saat kubuka pintu, lorong kosong, hening sekali. Terlalu hening. Aku kembali ke dalam. Saat itulah aku sadar sesuatu yang lain. Kaca jendela di kamar ini tidak punya pantulan. Maksudku, ada kaca, tapi tidak memantulkan bayanganku, hanya menampilkan gelap. Seolah jendela itu bukan keluar, tapi ke tempat lain. Aku mencoba mengabaikan. Keesokan paginya, aku bertanya ke penjaga wisma, seorang pria tua yang bicaranya pelan. Aku bilang, "Pak, kaca di kamar saya kayaknya aneh. Kok nggak mantul ya?" Dia terdiam, lalu menjawab dengan kalimat yang aneh. "Kalau bisa tidak memantulkan, justru bagus, Nak. Artinya belum tertarik." Aku tidak mengerti. Tapi saat aku tanya lebih lanjut, dia malah berpura-pura tidak paham. Malam ketiga, jam 2 dini hari, aku terbangun karena suara gesekan dari bawah tempat tidur. Pelan, seperti kain diseret di atas kayu. Aku nyalakan lampu, cek bawah ranjang, kosong. Tapi saat aku berdiri kembali, aku melihat sesuatu yang membuatku kaku. Pintu lemari di sudut kamar terbuka sedikit, padahal aku yakin sudah menutupnya. Aku dekati perlahan, mencoba berani. Ku dorong pintunya, tidak ada apa-apa. Tapi di sisi dalam pintu tertempel kertas kecil, seperti sobekan buku harian. Tulisannya tangan. Tinta sudah mulai pudar. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah mulai dilihat. Aku keluar kamar saat itu juga, duduk di ruang tamu bawah sambil menunggu matahari terbit. Penjaga wisma tidak kaget saat melihatku. Dia hanya berkata, "Malam ketiga, ya?" Aku tidak menjawab, tapi dia mengangguk pelan. Dulu kamar nomor 3 itu kamar milik anak pemilik wisma. Namanya Ambar. Sakit-sakitan sejak kecil, tak pernah keluar kamar. Satu-satunya yang dia miliki adalah cermin besar di jendela. Tapi lama-lama dia tak melihat bayangannya lagi. Yang dia lihat adalah sesuatu yang memandang balik. Aku tidak mau dengar lebih lanjut. Keesokan harinya, aku langsung pindah penginapan. Tapi cerita ini belum selesai, karena sejak aku kembali ke rumah, setiap malam aku merasa seperti kamar itu ikut bersamaku. Cermin di
Kamarku sekarang kadang tidak memantulkan bayangan. Dan tadi pagi, saat aku mengelapnya, aku menemukan jejak jari kecil seperti tangan anak perempuan. Tapi yang membuatku tidak bisa tidur malam ini adalah satu hal. Cermin itu mengembun dari dalam.